Perdata Gugat _2021 Pengadilan Curup. Silakan dimulai pada para pihak segera memasuki ruang persidangan dan menduduki tempat masing-masing. Panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki ruang pengadilan. Yang pertama, Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. Yang kedua, semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. Yang ketiga, mengenakan pakaian yang sopan. Yang keempat, berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. Yang kelima, memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia dan seorang penasihat hukum dengan sebutan penasihat hukum. Yang keenam, berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. Yang pertama, senjata api, benda tajam, bahan peledak atau peralatan, atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, sidang perkara nomor 73 Perdata Gugat _2021 Pengadilan Agama Curup segera dimulai. Majelis Hakim segera memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang perkara nomor 73 Gugat tahun 2021 antara perceraian di antara Saudara Ismar Rindu sebagai tergugat dan Saudari Taprijia sebagai penggugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, selanjutnya dari pihak penggugat. Siapa saja yang menghadiri persidangan kita pada hari ini? Terima kasih Yang Mulia. Dengan saya Taprijia dan rekan saya kuasa hukum yang bernama Mika Anggraini SH MH. Terima kasih Yang Mulia, saya Anggraini SHMH selaku kuasa hukum dari Saudari Taprijia. Baik, sebelum persidangan kita lanjut, saya ingin mengecek identitas Anda. Bisakah Anda memberikan identitas ke meja majelis hakim? Baik, saudara penggugat atau saudari Taprijia, sebutkan identitas Anda sesuai dengan apa yang saya sebutkan. Nama, Taprijia, tempat tanggal lahir, 14 Desember 1984, alamat saudari, Dusun Curup, pekerjaan saudari, ibu rumah tangga, agama. Islam. Baik, dari saudari penggugat, apakah Anda disampingi atau didampingi oleh kuasa hukum Anda? Iya Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum dari saudari Taprijia agar maju ke meja majelis hakim untuk memberikan surat izin berbicara dan PAP berbicara saudara. Baik, kepada kuasa hukum tergugat agar maju ke meja majelis hakim untuk mengecek keabsahan surat dari penggugat.
Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Kemudian dari pihak tergugat siapa saja yang hadir pada persidangan hari ini? Terima kasih yang mulia, saya Ismailu dan saya didampingi oleh kuasa hukum saya yaitu Saudara Rade Agung SHMH. Baik, sebelum sidang berlanjut, kami ingin mengecek identitas Anda agar memberikan identitas Anda ke meja majelis hakim. Baik, Saudara Ismarindu, silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, sebelum sidang lanjut, kami ingin mengecek identitas Anda dan tolong sebutkan sesuai dengan identitas yang apa yang saya bacakan. Nama, Ismailu, tempat tanggal lahir, Curug 3 April 1884, alamat saudara, Jalan Akagani Dusun Curug, pekerjaan saudara, Direktur tempat tinggal, Jalan Akagani Dusun Curug, pekerjaan saudara, Direktur PT Batubara agama. Islam. Baik, Saudara Ismarindu, apakah benar Anda didampingi oleh kuasa hukum Anda? Ya, benar yang mulia. Baik, Saudara kuasa hukum dari Ismarindu agar maju ke meja majelis hakim untuk memberikan surat izin berbicara dan PAP saudara. Baik, kepada kuasa hukum dari Tabrijia agar maju ke meja majelis hakim. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, dari pihak penggugat apakah sudah siap melanjutkan persidangan kita pada hari ini? Siap yang mulia. Bagaimana dari pihak tergugat apakah siap melanjutkan persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, sebelum sidang dilanjutkan, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediator dan mediasi. Bagaimana dari pihak penggugat, apakah mediator dan mediasinya dari kuasa hukum atau dari majelis hakim? Terima kasih yang mulia. Untuk mediatornya kami serahkan kepada majelis hakim. Baik, bagaimana dari kuasa hukum Saudara Rade Agung SHMH tentang mediatornya, apakah dari kuasa hukum atau dari majelis hakim? Terima kasih yang mulia. Untuk mediatornya kami serahkan kepada majelis hakim. Baik. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, maka majelis hakim menentukan bahwa mediatornya adalah Saudara Diki Chandra SHMH yang telah merupakan hakim dari Pengadilan Agama Curug yang telah mendapatkan sertifikat sebagai mediator dari Mahkamah Agung. Dan perlu diketahui bahwa mediasi ini selama 30 hari dan dapat ditambah selama 30 hari. Dibutuhkan memang upaya damai dari kedua belah pihak. Baik, untuk menentukan waktu dari pihak penggugat dan tergugat, maka mediator dan mediasi kita tunda selama 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 73 tahun 2021 di Pengadilan Agama Curug tentang perceraian antara Saudara Ismarindu dengan Saudari Tafrizia dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, sesuai dengan mediasi dan mediator kemarin, bahwasannya mediasi dan mediator terdapat kegagalan antara kedua belah pihak. Bagaimana dari pihak penggugat? Terima kasih yang mulia. Saya sudah mengupayakan mediasi namun belum menemukan titik terang atau kesepakatan. Untuk itu perkara ini saya harap untuk dilanjutkan yang mulia. Baik, bagaimana dari pihak tergugat? Terima kasih yang mulia. Saya selaku kuasa hukum dari saudara Ismarindu telah melakukan mediasi, namun belum menemukan titik terang dan kami harapkan perkara ini harap dilanjutkan. Baik, bagaimana dari kuasa hukum Saudara Ismarindu? Apakah pembacaan gugatan harus dibacakan atau tidak?
Perlu yang mulia. Baik, kepada saudara kuasa hukum dari Taprijia, silakan membacakan gugatan tersebut. Terima kasih yang mulia. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Curug perihal gugatan perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Taprijia, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun Curug, Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Penggugat dengan ini hendak mengajukan gugatan cerai terhadap yang bernama Ismarindu, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Direktur PT Batubara, alamat Jalan Dr. Aka Ganing, Dusun Curug, Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya gugatan ceraian ini sebagai berikut. Poin pertama, bahwa pada tanggal 28 Januari 2008, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama KUA Curug sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah nomor 203/2/9/2010. Poin kedua, bahwa pada awal masa pernikahan, penggugat dan tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun dan damai. Bahkan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak laki-laki dan perempuan yang bernama Kelvin Alvaris, lahir di Curug pada tanggal 28 November 2008 dengan akta kelahiran nomor 243 tertanggal 1 Januari 2009. Dan Anisatul Rahma, lahir di Curug pada tanggal 28 Januari 2012 dengan akta kelahiran nomor 345 tertanggal 17 November 2012. Poin ketiga, bahwa sejak kurang lebih 3 tahun terakhir di antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Namun, pertengkaran dan perselisihan tersebut sering berujung pada perdamaian. Namun, pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap berulang secara terus-menerus. Poin keempat, bahwa yang selalu memulai pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah saudara tergugat, yaitu dengan menuduh bahwa penggugat telah melakukan perselingkuhan, akan tetapi tergugatlah yang melakukan perselingkuhan tersebut. Poin kelima, bahwa dalam pertengkaran dan perselisihan penggugat seringkali mendapat perlakuan kasar dan penghinaan dari saudara tergugat. Poin keenam, bahwa pada tanggal 1 Januari 2019 penggugat telah mendengar bahwa tergugat telah menikah di bawah tangan atau kawin siri dengan seorang perempuan bernama Putri Ananda. Kemudian terjadi pertengkaran hebat yang menyebabkan pemukulan kepada penggugat. Pemukulan lebam ini adalah merupakan pemukulan yang kedua kalinya. Poin ketujuh, bahwa penggugat tidak lagi memberi nafkah secara rutin setelah terjadinya pertengkaran tersebut. Poin kedelapan, bahwa untuk mengatasi pertengkaran dan perselisihan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan mendengarkan nasihat orang tua serta melakukan konsultasi perkawinan. Namun, perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat terus saja berlangsung. Poin ke-9, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus tersebut, maka perkawinan dan yang telah dibina selama kurang lebih 8 tahun tersebut tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari penggugat dan tergugat. Berdasarkan uraian di atas, penggugat dengan ini memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan putusnya perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana dimaksud dalam akad nikah nomor 453/02/4/2008. 3. Menyatakan hak asuh anak berada di dalam kekuasaan penggugat.
4. Menyatakan seluruh harta bersama dibagi menjadi 2 sama rata di antara penggugat dan tergugat. 5. Menghukum tergugat untuk memberikan uang iddah kepada penggugat untuk membiayai pendidikan dan mengasuh anak sebesar 3 juta rupiah. 6. Menghukum tergugat untuk memberi nafkah anak sebesar 8 juta rupiah setiap bulan hingga anak dewasa. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar. Apabila majelis hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini diajukan. Atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat penggugat Tafridia. Baik, bagaimana dari pihak penggugat? Apakah ada perubahan atau pengurangan atas gugatan Anda tersebut? Kami tetap dengan semula yang mulia. Baik, bagaimana dari pihak tergugat? Apakah Anda akan menanggapi gugatan tersebut? Kami akan menanggapi dari pihak gugatan. Baik, apakah siap persidangan kita hari ini untuk dilanjutkan? Siap, Yang Mulia. Tanggapan tersebut berbentuk lisan atau berbentuk tulisan? Tulisan, Yang Mulia. Siap, bacakan. Izin, Yang Mulia. Baik. Jawaban tergugat nomor 73 garing PDTG garing 2021 PA Curug 1 Januari 2021. Perihal jawaban tergugat antara Tafridia tergugat melawan Ismarindu tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Curug di Curug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Yang bertanda tangan di bawah ini kami, Rade Agung Alfatana SHMH, advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Dr. Akagani Dusun Curug, nomor 28 Renyango berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2021 terlampir bertindak untuk dan atas nama tergugat. Nama Ismarindu, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wira swasta. Alamat Jalan Dr. Akagani Dusun Curug, Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dengan ini perkenankan tergugat menyampaikan jawaban-jawaban atas gugatan cerai tertanggal 1 Januari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui. 2. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah. Pernikahan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama KUA Curug sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor 2/235 tanggal 2 bulan 9 2010. 3. Bahwa benar pada awal masa perkawinan penggugat dan tergugat telah tinggal bersama-sama dan hidup rukun damai dan telah dikaruniai anak laki-laki dan perempuan yang bernama Kelvin Alvaris, lahir di Curug pada tanggal 28 November 2008 dengan akta kelahiran nomor 243 tertanggal 1 Januari 2009. Dan Anissa Siti Nurrohmah, lahir di Curug pada tanggal 28 Januari 2012 dengan akta kelahiran nomor 343 tertanggal 17 November 2012. 4. Bahwa benar sejak kurang lebih 3 tahun terakhir di antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Dan meskipun pertengkaran dan perselisihan tersebut sering berujung pada perdamaian, namun pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap terulang secara terus-menerus. 5. Bahwa tidak benar tergugat melakukan perselingkuhan seperti apa yang telah dituduhkan penggugat. 6. Kejadian tersebut bahwa benar penggugat pulang larut malam karena pada saat itu penggugat menyelesaikan pekerjaannya. 7. Bahwa tidak benar tergugat telah melakukan perbuatan kasar dan menghina penggugat pada saat pertengkaran dan perselisihan terjadi. 8. Bahwa keadaan perekonomian tergugat mengalami kemerosotan maka saat itu dan bukan dengan sengaja tergugat tidak ingin menafkahinya. 9. Bahwa penggugat tidak pulang ke rumah memang benar adanya, namun sebenarnya dikarenakan penggugat yang memiliki kesibukan dalam pekerjaan yang mewajibkannya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga sebagai seorang istri seharusnya dapat mengerti dan menanggapi tergugat tidur terpisah karena tergugat berinisiatif untuk tidak ingin membangun penggugat dan mengganggu waktu tidurnya penggugat.
10. Bahwa benar tergugat dan penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi terulangnya pertengkaran dan perselisihan yang sering kali terjadi. 11. Bahwa tidak benar perkawinan yang telah dibina selama 8 tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari penggugat dan tergugat. Akan tetapi semua hubungan itu dapat dijalin apabila penggugat sadar dan harus bersikap untuk saling memahami. Terakhir, 12. Bahwa sesungguhnya tergugat tidak ingin bercerai karena memikirkan nasib 3 anaknya. Namun bila di mana Tuhan berkehendak lain, maka tergugat menerima hak asuh anak diberikan kepada penggugat. Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Curug berkenan memutuskan: 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Menyatakan hak asuh anak berada di dalam kekuasaan penggugat. 3. Menyatakan seluruh harta bersama dibagi 2 sama-sama rata di antara penggugat dan tergugat. 4. Menyatakan untuk memberikan uang upah kepada penggugat membiayai pendidikan dan mengasuh anak sebesar 3 juta rupiah. 5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikianlah jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Rade Agung Alpatana SHMK. Terima kasih yang mulia. Bagaimana dari pihak tergugat? Apakah ada tambahan atau pengurangan atas jawaban Anda tersebut? Kami tetap pada teori yang semula. Baik. Iya, salam. Baik, bagaimana dari kuasa hukum penggugat? Apakah Anda akan menanggapi jawaban dari kuasa hukum tergugat tersebut? Terima kasih yang mulia. Kami akan menanggapi jawaban dari saudara kuasa hukum tergugat. Baik, bagaimana? Apakah siap untuk melanjutkan persidangan kita pada hari ini? Belum siap yang mulia. Baik, berapa lama waktu yang Anda butuhkan? 3 hari yang mulia. 3 hari. Baik, bagaimana dari kuasa hukum tergugat dengan waktu 3 hari yang diminta oleh saudara tersebut? Bisa yang mulia. Bisa. Baik, berhubung kedua belah pihak tidak keberatan dengan waktu 3 hari tersebut, maka sidang kita tunda pada tanggal berapa, Panitra? Tanggal 7 Februari 2021 yang mulia. Baik, bagaimana dari kuasa hukum penggugat? Apakah bisa hadir pada tanggal 7 Februari tersebut? Bisa yang mulia. Dari pihak tergugat bagaimana? Apakah bisa hadir pada tanggal 7 Februari tersebut? Bisa yang mulia. Baik, sebelum sidang kita ditunda, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Apakah ada hal yang ingin disampaikan kepada Majelis Hakim? Bagaimana dari pihak penggugat? Untuk persidangan hari ini kami rasa cukup yang mulia. Baik, bagaimana dari pihak tergugat? Cukup yang mulia. Baik, berhubung dari kedua belah pihak itu tidak ada hal yang ingin disampaikan, maka sidang kita tunda pada tanggal 7 Februari tahun 2021 di Pengadilan Agama Curug. Maka oleh sebab itu tanpa dipanggil kembali harus datang. Karena mengapa? Karena ini merupakan undangan resmi dari Majelis Hakim. Maka dinyatakan sidang ditunda selama 3 hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 73 tahun 2021 di Pengadilan Agama Curug tentang perceraian antara saudari Taprijia sebagai penggugat dan saudara Ismarindu sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, sidang selanjutnya yaitu agenda penyampaian replik dari pihak penggugat dan penyampaian duplik dari pihak tergugat. Bagaimana dari pihak penggugat? Apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, bagaimana dari kuasa hukum tergugat? Apakah replik tersebut perlu dibacakan? Perlu dibacakan yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum kami persilakan. Terima kasih yang mulia. Replik dalam perkara perdata nomor 73 garing PDTG garing 2021 garing PA Curug 7 Februari 2021 kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara perdata dengan hormat untuk
dalam eksepsi yang pertama, bahwa dalil eksepsi tergugat yang mendalilkan penggugat adalah dalil yang tidak benar. Yang kedua, bahwa pada jawaban tergugat, ketika tergugat secara terus-menerus pulang larut malam, bahkan tidak pulang ke rumah sebagai seorang istri, maka penggugat pun bertanya kepada suaminya, yaitu tergugat hal ini dikarenakan penggugat merasa khawatir kepada suaminya. Dan seharusnya penggugat seorang istri diberikan kabar. Dan ketika penggugat bertanya, tergugat tidak menjawab dengan benar. Oleh karena itu, terjadilah pertengkaran dan perselisihan, sehingga perlakuan kasar dari tergugat kepada penggugat. Yang ketiga, penggugat adalah istri sah tergugat, yang mana berhak meminta penjelasan mengenai kabar terhadap pernikahan siri terhadap wanita lain. Yang keempat, bahwa pada poin keempat pihak tergugat menyatakan benar. Sejak kurang 3 tahun terakhir di antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan meskipun pertengkaran dan perselisihan tersebut sering berujung pada perdamaian, namun pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap terulang secara terus-menerus. Yang kelima, pada poin 5 tergugat tidak mengaku atas kesalahannya dalam perselingkuhan tersebut. Yang keenam, pada poin 6 pihak tergugat tidak jujur atas perbuatan kasar dan menghina penggugat pada saat pertengkaran dan perselisihan terjadi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Curug menolak seluruh eksepsi tergugat tersebut. Dalam konvensi 1, penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan tergugat. 2, bahwa jawaban tergugat terkait eksepsi tersebut tidak dapat dibenarkan karena isi dari eksepsi tersebut merupakan pokok perkara. Dalam rekonvensi 1, menolak gugatan tergugat dalam konvensi atau penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya. Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam gugatan-gugatan yang diajukan dan selanjutnya dibantah seluruh dalil-dalil tergugat. Dengan ini, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan jawaban tergugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima. Yang ketiga, menyatakan hak asuh anak berada di dalam kekuasaan penggugat. Yang keempat, menyatakan seluruh harta berbagi bersama rata di antara penggugat dan tergugat. Yang kelima, menghukum tergugat untuk memberikan uang iddah kepada penggugat untuk membiayai pendidikan dan mengasuh anak sebesar 3 juta rupiah. Yang keenam, menghukum tergugat untuk memberi nafkah anak sebesar 8 juta rupiah setiap bulan hingga anak dewasa. Yang ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Dan atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik dari penggugat ini disampaikan. Atas perhatian dan bantuan majelis hakim diucapkan terima kasih. Curug 7 Februari 2021. Hormat kuasa hukum penggugat Miko Anggraini SH.MH. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pihak kuasa hukum penggugat, apakah ada tambahan atau pengurangan dari replik yang Anda bacakan tersebut? Kami tetap pada yang semula, Yang Mulia. Baik, bagaimana dari pihak kuasa hukum tergugat, apakah Anda akan menanggapi replik tersebut? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami akan menanggapi dan memberikan jawaban atas replik dari pihak penggugat. Baik, apakah sudah siap persidangan kita pada hari ini untuk dilanjutkan? Belum siap Yang Mulia. Berapa lama waktu yang ingin Anda butuhkan? Kami meminta waktu 3 hari Yang Mulia. 3 hari. Baik, bagaimana dari kuasa hukum tergugat dengan waktu 3 hari tersebut? Tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, berdasarkan dari kedua belah pihak untuk ditunda selama 3 hari dan 3 hari yang akan datang berketepatan pada tanggal berapa, Pak Nitra? Tanggal 10 Februari 2021. Baik, pada tanggal 10 Februari 2021. Bagaimana dari pihak penggugat? Bisa, Yang Mulia. Dari pihak tergugat? Bisa Yang Mulia. Baik, sebelum
sidang ini ditutup, apakah ada hal yang ingin disampaikan kepada majelis hakim atau tidak dari pihak penggugat? Untuk sidang kali ini kami rasa cukup yang mulia. Baik, dari pihak penggugat bagaimana? Kami rasa cukup yang mulia. Baik, berhubung di antara kedua belah pihak tidak ada hal yang ingin disampaikan, maka sidang kita pada hari ini ditunda 3 hari yang akan datang. Dan sidang kita yang akan datang tanggal 10 Februari tahun 2021 di Pengadilan Agama Gulu. Maka tanpa dipanggil kembali harus datang karena mengapa? Karena ini merupakan undangan resmi dari majelis hakim. Maka untuk itu sidang kita tunda 3 hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 73 perdata tahun 2021, perkara tentang perceraian antara saudari Tafrijia sebagai penggugat dan saudara Ismail sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, karena dari kedua belah pihak ingin melanjutkan persidangan, maka agenda kita pada hari ini yaitu pembacaan duplik dari pihak tergugat. Bagaimana dari pihak tergugat, apakah sudah siap untuk melanjutkan persidangan kita pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, bagaimana dari pihak penggugat, apakah duplik tersebut ingin dibacakan atau tidak? Perlu yang mulia. Baik, kepada saudara kuasa hukum kami persilakan untuk membacanya. Terima kasih. Duplik tergugat dalam perkara nomor perdata nomor 73 PDTG garing 2021 PA Curug antara Niko Anggraini SHMH penggugat dalam kompensi atau tergugat dalam rekompensi melawan Rade Agung Alfatana SHMH tergugat dalam kompensi garing penggugat dalam rekompensi Curug 10 Februari 2021. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 73 dari PDTG dari 2021 PA Curug. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya untuk dan atas nama tergugat dalam konvensi atau penggugat dalam rekompensi. Dengan ini hendak menyampaikan duplik atas replik penggugat dalam konvensi atau tergugat dalam rekompensi sebagai berikut. Dalam konvensi 1. Bahwa tergugat dalam konvensi tetap menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam konvensi kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh tergugat dalam konvensi. 2. Bahwa seluruh bukti yang disampaikan tergugat dalam konvensi kepada penggugat dalam konvensi memang benar adanya. 3. Bahwa penggugat telah menyatakan tuduhan perselingkuhan mendasarkan tuntutan tersebut pada pasal 310 ayat 1 KUH Pidana putusan pasal 310 ayat 1 KUHP. 4. Bahwa penuduhan perselingkuhan penggugat untuk memberikan buktinya. 5. Bahwa penggugat tidak ingin bercerai demi memikirkan nasib anaknya. Namun bila mana Tuhan berkata lain, tergugat menyerahkan hak asuh anak kepada penggugat. Dalam rekompensi 1. Bahwa penggugat dalam rekompensi tetap menolak semua dalil-dalil yang disampaikan tergugat dalam rekompensi kecuali yang tegas-tegas diakui oleh penggugat dalam rekompensi. 2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekompensi. 3. Bahwa penggugat telah menyatakan tuduhan atas perselingkuhan dan kekerasan kepada tergugat. 1 Romawi dalam konvensi menolak gugatan penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya. 2 Romawi dalam rekompensi A. Dalam tindakan pendahuluan menolak pernyataan yang tidak benar. B. Dalam pokok perkara 1. Menyatakan pencemaran nama baik atas tuduhan perselingkuhan. 2. Menghukum tergugat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara. 3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu. 3 Romawi dalam konvensi dan rekompensi menghukum tergugat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara. Demikian jawaban kedua penggugat dalam rekompensi duplik atas replik tergugat dalam rekompensi sekiranya dapat untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dan memberikan keputusan. Curug 10 Februari 2021. Hormat kuasa tergugat dalam konvensi penggugat dan rekompensi Rade Agung Alfatana SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, sebelum sidang kita dilanjutkan,
agar kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat maju ke meja majelis hakim untuk memberikan surat duplik dan replik tersebut ke meja majelis hakim. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari pihak kuasa hukum tergugat, apakah ada pengurangan atau tambahan dari duplik Anda bacakan tersebut? Kami tetap pada duplik yang semula Yang Mulia. Baik. Dari pihak kuasa hukum penggugat, apakah sudah mengerti dengan duplik tersebut? Mengerti Yang Mulia. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti. Dari pihak penggugat, apakah Anda sudah menyiapkan alat bukti tersebut atau apakah Anda sudah siap untuk menghadirkan alat bukti pada persidangan kita hari ini? Belum siap Yang Mulia. Berapa lama waktu yang Anda perlukan? Kami perlu waktu 7 hari Yang Mulia. 7 hari ya. Baik, bagaimana dari pihak kuasa hukum tergugat, apakah Anda sudah siap untuk melaksanakan atau menghadirkan barang bukti pada persidangan hari ini? Belum siap Yang Mulia. Berapa lama waktu yang Anda perlukan? 14 hari Yang Mulia. Kami keberatan Yang Mulia. Menurut kami waktu 14 hari itu terlalu lama untuk mengumpulkan barang bukti. Ya, baik. Baiklah, berapa lama waktu yang Anda minta untuk melaksanakan persiapan alat bukti tersebut? 7 hari Yang Mulia. 7 hari. Bagaimana dari pihak tergugat, apakah saudara keberatan dengan waktu 7 hari tersebut? Keberatan Yang Mulia karena itu waktu yang terlalu singkat. Baik, berdasarkan dari suara majelis hakim atau berdasarkan dari musyawarah majelis hakim, waktu yang kami berikan untuk menghadirkan barang bukti selama 10 hari yang akan datang dihitung dari hari sekarang. Maka oleh sebab itu, tanggal berapa Pak Nitra? Tanggal 20 Februari 2021 Yang Mulia. Baik, tanggal 20 Februari 2021. Bagaimana dari pihak penggugat? Bisa Yang Mulia. Dari pihak tergugat bagaimana? Bisa Yang Mulia. Baik, tanggal 20 Februari tahun 2021. Sebelum sidang ditutup, apakah ada hal yang ingin disampaikan dari pihak penggugat? Untuk sidang hari ini cukup Yang Mulia. Baik, bagaimana dari pihak? Yang Mulia. Baik, karena tidak ada hal yang ingin disampaikan, maka persidangan kita pada hari ini kita tunda pada tanggal 20 Februari tahun 2021 tersebut tanpa diundang kembali, karena ini merupakan undangan resmi dari majelis hakim. Oleh sebab itu, sidang kita tunda selama 10 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 73 tahun 2021 di Pengadilan Agama Curug tentang perceraian antara Saudari Taprijia sebagai penggugat dan Saudara Ismail sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, sidang kita pada hari ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti. Bagaimana dari pihak penggugat, apakah sudah siap untuk melaksanakan atau memamerkan alat bukti ke meja majelis hakim? Kami sudah siap Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum agar memberikan alat bukti ke meja majelis hakim. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat agar maju ke meja majelis hakim untuk mengecek alat bukti tersebut. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih Yang Terima Mulia. kasih. Baik, selanjutnya atau agenda selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemanggilan saksi. Bagaimana dari pihak penggugat, apakah Anda sudah siap untuk menghadirkan saksi pada persidangan hari ini? Kami sudah siap Yang Mulia. Kami menghadirkan 2 orang saksi. Saksi yang pertama atas nama sekretaris dari guru kami
Dan saksi yang kedua atas nama Ella Pitaloka. Baik, kepada panitera agar memanggil saksi tersebut. Saksi 1 dari pihak penggugat atas nama Suprita Dwi Putri Utami dan Ella Pitaloka dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Baik. Selamat pagi saudara dan saudari saksi. Baik, saksi yang pertama dan saksi yang kedua. Sebelum sidang dilanjutkan, kami ingin mengecek identitas Anda. Silakan kepada saksi yang pertama untuk memberikan kartu identitas Anda. Ya, silakan dulu. Baik, kepada saudari saksi, tolong sesuaikan identitas Anda dengan apa yang saya sebutkan. Nama, umur, 26 tahun, pekerjaan, pemandu rumah tangga, alamat, seluruh agama. Islam. Baik. Kepada saksi yang kedua agar memberikan identitas Anda ke meja majelis hakim. Baik, silakan dulu. Baik, kepada saksi yang kedua, tolong sesuaikan identitas Anda dengan apa yang saya sebutkan. Nama, Ella Pitaloka. umur, 23 tahun. pekerjaan, Islam. agama. Islam. Baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan ikrar atau sumpah terhadap saksi. Bagaimana para saksi? Apakah sudah siap untuk berikrar? Siap yang mulia. Baik, kepada panitera agar meletakkan ke atas. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Ketua. Kepada saudari saksi 1 dan saksi 2 silakan berdiri. Baik, saksi 1 dan saksi 2 ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, Demi Tuhan, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberi bahwa saya akan memberi keterangan dalam persidangan ini keterangan dalam persidangan ini dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Baik, silakan dulu. Baik, kepada saksi yang kedua kami persilakan untuk meninggalkan ruangan persidangan sejenak. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada hakim anggota silakan Anda memberikan pertanyaan kepada saksi pertama. Terima kasih. Baik, apakah saudari saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Apakah saudari saksi dengan penggugat ada hubungan keluarga? Oh, asisten rumah tangga ya. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya suka masalah rumah tangga juga karena saya tinggal di rumah pendidikan belakang ini. Apakah Anda berada di tempat kejadian dan menyaksikan pertengkaran yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2019? Saya berada di tempat kejadian perkara tersebut. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana kronologis pada malam itu? Memang beberapa malam ini Ibu Taprijia dan Pak Ismail ini sering bertengkar hebat yang mulia pada saat Pak Ismail pulang larut malam. Apakah Anda melihat langsung pertengkaran tersebut? Tidak yang mulia, saya saat itu sedang mengusir anaknya yang sedang rewel. Bisakah saudari menjelaskan detail mengenai pertengkaran tersebut? Pada saat itu Ibu Taprijia berteriak yang mulia dan suara tidak seperti biasanya. Kemudian saya mengantarkan salah satu anaknya ke kamar tidurnya dan tanpa sengaja saya melihat Pak Ismail memukul dan membentak Ibu Taprijia. Kemudian Pak Ismail keluar dengan raut muka merah seperti menahan emosi. Kemudian Pak Ismail keluar dari rumah. Saya keberatan yang mulia bahwa saksi mengada-ngada dan saksi hanya mendengar. Kemudian mengatakan melihat pertengkaran kami yang mulia. Saya keberatan yang mulia. Apa yang dikatakan saksi itu benar dan fakta. Baik, semuanya harap tenang karena saya tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan kalian di persidangan ini. Silakan duduk kembali. Maaf yang mulia. Ya, silakan kepada hakim lanjutkan.
Baik, bagaimana keadaan penggugat pada saat itu? Pada saat itu Ibu Taprijia menangis dan berhenti menahan kesakitan pada tubuhnya yang mulia. Lalu apa benar pada saat kejadian tersebut Pak Isma tidak pulang ke rumah? Benar yang mulia. Sejak kapan? Sejak kejadian itu sampai bulan April yang mulia. Selain itu, apakah ada yang Anda ketahui, saudari saksi? Tidak yang mulia. Kalau tidak ada, saya cukup. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, dokter. Baiklah, kepada penggugat apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak ada. Baik, bagaimana dari kuasa hukum pihak tergugat, apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Baik, izin berbicara yang mulia. Saudari Putri, tanggal 19 Januari 2019, setelah Pak Isma pulang dari kantor, Anda berkata mendengar suara penggugat dan tergugat. Dan yang Anda dengar adalah suara nada tinggi Ibu Taprijia. Apakah itu benar? Instruksi yang mulia, saya keberatan. Karena kuasa hukum dari tergugat banyak memberikan pertanyaan yang memutarbalikkan fakta tentang hal yang tidak dialami penggugat. Harap tenang, karena saya tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan kalian dari persidangan ini. Kepada kuasa hukum kami persilakan kembali. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara Baik Putri, Anda juga seorang istri. Apakah benar jika suami Anda pulang kerja dengan kelelahan, Anda malah menuduhnya selingkuh dan memicu terjadinya suatu perkara? Kurang benar Pak. Oh baik, itu saja yang mulia. Baik, selanjutnya dari pihak kuasa hukum penggugat, ada yang ingin Anda tanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudari Putri, tadi Anda mengatakan bahwa sebagai orang yang menyaksikan pertengkaran antara Ibu Taprijia dan Bapak Isma, karena Anda juga tinggal bersama mereka. Lalu, bagaimana wajah Ibu Taprijia pada saat suaminya pulang bekerja? Apakah marah? Bukan marah Bu, tapi lebih kerasa cemas dan khawatir. Baik saudari Putri, yang mulia, sebagai seorang istri pastilah terbesit perasaan cemas dan khawatir terhadap keadaan suaminya. Jadi apakah tidak bisa memberikan penjelasan agar mengurangi kecemasan dan kekhawatiran tersebut dengan cara yang baik dan tanpa kekerasan? Terima kasih yang mulia. Baik, dari pihak penggugat, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Dari kami cukup yang mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah masih ada yang ingin Anda tanyakan? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih saksi yang pertama. Kami persilakan Anda untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Ya. Baik, selanjutnya kita memanggil saksi yang kedua. Pada panitera dipersilakan memanggil saksi yang kedua. Panggilan kepada saksi 2 dari pihak penggugat atas nama Ella Pitaloka dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baik, kepada saksi yang kedua silakan duduk. Baik, kepada saksi yang kedua harap Anda mendengarkan pertanyaan dari hakim anggota. Padanya kami silakan. Terima kasih, dokter. Ya. Saudara saksi, apakah Anda kenal dengan saudari penggugat dan saudara tergugat? Kenal yang mulia. Ada hubungan apa Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya cuma sebatas teman SMA. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya tidak terlalu mengenal yang mulia karena saya jarang berkomunikasi dengan penggugat dan Apakah saudari mengetahui kalau saudara tergugat melakukan perselingkuhan? tahu yang mulia. Bisakah Anda menceritakan tergugat telah melakukan perselingkuhan? Saat malam itu, saya bersama keluarga saya berada di Hotel Ramanjaya dan saat saya melewati beberapa kamar hotel, tidak sengaja saya melihat saudara Pak Isma Rindu bercumbu dengan wanita. Dan ternyata itu bukanlah Ibu Taprijia. Apakah Anda ingat pasti pada saat kejadian yang Anda lihat tersebut? Saya tidak ingat pasti. Yang mulia, yang saya ingat pada saat itu hari Minggu pada tanggal 20 Juni 2020. Mengapa Anda memberitahu bahwa penggugat melakukan perselingkuhan? Sedangkan Anda juga berteman dengan selingkuhan tergugat. Rasa kasihan kepada Ibu Taprijia yang mulia, karena saya juga wanita dan dapat merasakan sakitnya bagaimana dikhianati yang mulia. Ada lagi yang saudari ketahui?
Saya rasa cukup. Baik, dari pihak tergugat apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Kami rasa cukup yang mulia. Baik, bagaimana dari pihak penggugat? Apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Kami hanya ingin menambahkan yang mulia. Silakan. Baik yang mulia, saya hanya ingin menambahkan bahwasanya kasus perselingkuhan dalam Kitab Undang-Undang Pidana KUHP diatur dalam pasal 283 KUHP yang berbunyi dihukum penjara selama kurang lebih 9 bulan laki-laki yang beristri zina, sedangkan diketahuinya pada pasal 27 KUH Perdata yang masih bersama. Itu saja yang saya tambahkan yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penggugat atau kepada tergugat. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan atau tidak? Kami rasa cukup yang mulia. Baik, berhubung kedua belah pihak sudah cukup dan tidak ada yang ingin ditambahkan, kepada saksi kedua kami persilakan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Ya. Baik, selanjutnya kita akan memanggil saksi dari pihak tergugat. Kepada panitera kami persilakan untuk memanggil saksi dari pihak tergugat. Pihak kedua, panggilan kepada saksi tergugat atas nama Saudari Neki Lestari dan Saudari Andi Ramudi dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Baik, silakan duduk saksi dari tergugat. Sebelum sidang dilanjutkan, kami ingin mengecek identitas Anda. Kepada saksi pertama akan memberikan kartu identitas Anda. Baik, kepada saksi yang pertama, tolong sesuaikan identitas Anda dengan apa yang saya sebutkan. Nama, umur, 25 tahun, pekerjaan, Sekretaris Paisma, agama. Islam. Baik, terima kasih. Kepada saksi yang kedua akan memberikan identitas Anda. Baik, kepada saksi yang kedua tolong sesuaikan identitas Anda dengan apa yang saya sebutkan. Nama, Andi Ramudi, umur, 30 tahun, pekerjaan, perusahaan batubara Paisma ini. agama. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada saksi yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya apakah kalian siap untuk berikrar atau bersumpah? Siap yang mulia. Kepada panitera agar memberikan aturan kepada Terima kasih. Ketua. Saksi satu dan saksi dua silakan berdiri. Dan ikuti perkataan saya ya. Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dengan sebenar-benarnya dalam persidangan ini dengan sebenar-benarnya dan tak lain dan tak lain kecuali yang sebenar-benarnya. kecuali yang sebenar-benarnya. Terima kasih. baik kepada pihak tergugat, saksi manakah yang ingin didahulukan? Saksi pertama yang mulia atas nama Neki Lestari. Baik, kepada saksi yang kedua kami persilakan untuk meninggalkan ruangan tersebut sejenak. Terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kami silakan kepada hakim anggota. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, yang mulia, saya kenal. Apakah benar Anda sebagai sekretaris tergugat dan mengetahui kegiatan pekerjaan tergugat? Ya, yang mulia, saya mengetahuinya karena saya yang mengatur jadwal dan Paisma. Apakah benar saudara tergugat sering bekerja lembur dan sering pulang larut malam? Ya, benar.
suaminya? Ya, tentu saja saya sering menelpon dan mengirimkan SMS kepada suami saya karena saya tahu dia pasti meminta kabar. Baik, terima kasih saudari Meti. Seperti yang saudari Meti lakukan yang mulia, ia menyempatkan diri untuk menelpon atau mengirimkan pesan kepada suaminya. Tentu saja, seorang suami akan merasa dihargai apabila diberikan kabar, dan jika tidak ada kabar pasti merasa khawatir. Itu saja dari saya yang mulia. Terima kasih. Baik, bagaimana dari kuasa hukum terlibat? Apakah Anda ingin menanggapi? Saya ingin meminta dari pihak tergugat yang mulia. Baik, izin bahwa tergugat mengistimewakan anak dan istrinya. Sebenarnya pada saat tergugat berada di rumah, ia selalu menyempatkan diri bermain bersama anaknya, dan pada saat itu ia masih mencukupi nafkah keluarganya. Cukup itu saja, yang mulia. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan terima kasih kepada saksi. Kami persilakan untuk menjaga ruangan tersebut. Terima kasih, ya. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya saksi yang kedua. Kepada wanita agar memanggil saksi yang kedua. Panggilan kepada saksi 2 tergugat atas nama Andira Putri dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baik, kepada hakim anggota silakan bertanya pada saksi yang kedua. Saudari saksi, apakah kenal dengan saudari tergugat dan tergugat? Kenal yang mulia, saya mengenal tergugat karena tergugat adalah PT Perusahaan Batubara di tempat saya kerja yang mulia. Bagaimana keadaan ekonomi tergugat pada yang ini? Pada awal tahun ini mencapai perusahaan positif baik. Tetapi sejak pertengahan Februari ada penurunan drastis dari perusahaan sehingga kami bekerja ekstra dari biasanya yang mulia. Sejak kapan penurunan tersebut? Sejak bulan Februari yang mulia. Bagaimana perekonomian perusahaan saat ini? Perekonomian saat ini belum stabil yang mulia. Apakah Anda tahu tergugat tidak memberitakan kepada tergugat? Tidak tahu yang mulia karena saya juga status benar yang mulia. Selain itu ada lagi yang Anda ketahui? Tidak yang mulia. Baik, terima kasih kepada saksi yang kedua. Kami persilakan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Baik, agenda selanjutnya yaitu kesimpulan. Bagaimana dari pihak tergugat? Apakah sudah siap untuk melaksanakan kesimpulan? Iya yang mulia, kami akan memberikan kesimpulan. Tapi yang mulia. Baik, berapa lama waktu yang diminta kita? 7 hari yang mulia. Baik, selanjutnya dari pihak tergugat, apakah Anda sudah siap untuk melakukan kesimpulan? Apakah Anda sudah siap untuk melanjutkan persidangan pada hari ini? Berapa lama waktu yang Anda minta? 7 hari yang mulia. Baik, berdasarkan musyawarah dari majelis hakim, maka sidang kita tunda selama 7 hari yang akan datang. Berapa lama waktu tersebut dan jatuh pada tanggal berapa, Panitra? 27 Februari 2021 yang mulia. Baik, tanggal 27 Februari 2021. Bagaimana dari pihak tergugat? Bisa yang mulia. Dari pihak tergugat bagaimana? Bisa yang mulia. Baik, sebelum sidang ditunda, apakah ada yang ingin disampaikan kepada hakim? Dari pihak tergugat bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan? Kami akan yang mulia. Dari pihak tergugat apakah ada yang ingin disampaikan? Kami rasa cukup yang mulia. Baik, selanjutnya sidang kita tunda pada tanggal 27 Februari tersebut. Sidang kita tunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang perkara perdana nomor 73 tahun 2021
tentang perkara perceraian antara saudari Taplizia sebagai penggugat dan saudara Ismail sebagai tergugat dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, sidang kita pada hari ini yaitu tahap terakhir, yaitu pembacaan kesimpulan. Bagaimana dari pihak penggugat? Apakah sudah siap untuk membacakan kesimpulan tersebut? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah kesimpulan tersebut ingin dibacakan atau tidak? Perlu, Yang Mulia. Baik, kepada pihak tergugat atau pihak penggugat, kami persilakan untuk membacakan. Terima kasih, Yang Mulia. Kesimpulan gugatan cerai. Perdata nomor 73/PDTG/2021/PA Curug 27 Februari 2021. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 73/PDTG/2021/PA Curug. Dengan hormat untuk dan atas nama penggugat, dengan ini memperkenankanlah kami mengajukan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang ditentukan oleh pihak tergugat baik secara tertulis kecuali dengan cara tegas mengakui kebenarannya. 2. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dari penggugat telah mengajukan alat bukti surat B1 akta nikah nomor 235/2/9/2010. B2 akta kelahiran Kelvin Alvaris lahir di Curug pada tanggal 28 Februari 2008 dengan akta kelahiran nomor 243 tertanggal 1 Januari 2019. Dan Anissa Turahna lahir di Curug pada tanggal 28 Januari 2012 dengan akta kelahiran nomor 345 tertanggal 17 November 2012. B3 surat kecil nomor 942/4/302 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Curug Raja Ngebong Kedokteran Forensik serta menghadirkan alat bukti saksi Putri Utami asisten rumah tangga dan saudari Ella Pitaloka atau teman SMA penggugat yang merupakan tamu undangan pernikahan sirih tergugat. Bahwa yang ketiga, keterangan para saksi penggugat sangat mendukung semua dalil-dalil yang penggugat sepakatkan pada penggugatan. Yang keempat, bahwa bahkan keterangan saksi-saksi penggugat sekaligus mematahkan dalil-dalil terutama mengenai tidak adanya memberi uang nafkah rutin yang seharusnya digabungkan seorang kepala rumah tangga kepada istri dan anaknya sejak tanggal 15 Maret 2019 ketika tergugat pergi meninggalkan rumah. Yang kelima, bahwa pada tanggal 2 Juni 2019 penggugat mendengar kabar tergugat telah menikah di bawah tangan atau nikah siri dengan Putri Ananda pada bulan April 2019 itu sudah dinyatakan sebuah fakta. Yang keenam, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat tersebut tidak dapat mematahkan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, terutama mengenai sifat kasar tergugat kepada penggugat. Yang ketujuh, bahwa penggugat menolak dengan tegas saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat. Para saksi tergugat menolak mengetahui adanya pertengkaran tetapi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dan pertengkaran tersebut karena kedua saksi tersebut tidak pernah datang berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat. Kedelapan, bahwa penggugat merasa tidak dapat mempertahankan rumah tangga dengan tergugat, maka penggugat karena sifat emosional dan tidak bertanggung jawab tergugat. Apabila perkawinan penggugat dan tergugat masih tetap diteruskan, penggugat yakin hanya akan menambah mudaratnya saja dan akan makin banyak yang tergugat, terutama anak penggugat dan tergugat. Yang kesembilan, bahwa gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974
28 Januari 2008 telah dicatat di kantor urusan agama KUA Curug sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor 235/2/9/2010 yang telah dikeluarkan oleh kantor urusan agama atau KUA putus karena perceraian akibat kehakimannya. Selanjutnya, menetapkan hak asuh anaknya atau memelihara anak atas nama Kelvin Alvarez lahir di Curug pada tanggal 28 November 2008 dengan akta kelahiran nomor 243 tertanggal 1 Januari 2009 dan Anisatul Rahma lahir di Curug pada tanggal 28 Januari 2012 dengan akta kelahiran nomor 345 tertanggal 17 November 2012. Selanjutnya, menyatakan seluruh harta bersama dibagi dua sama rata di antara penggugat dan tergugat. Selanjutnya, menyatakan untuk memberikan uang iddah kepada penggugat membiayai pendidikan dan mengasuh anak sebesar 3 juta rupiah. Yang terakhir, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Curug 27 Februari 2021. Kuasa hukum penggugat Niko Azraini SHMH. Sekian dan terima kasih. Baik, kepada kuasa hukum penggugat agar memberikan surat kesimpulannya ke meja majelis hakim. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Selanjutnya, bagaimana pihak penggugat? Apakah ada tambahan atau perubahan atas keputusan tersebut? Kami tetap pada kesimpulan semula yang mulia. Bagaimana pihak tergugat? Apakah sudah menyiapkan kesimpulan tersebut? Kami sudah siap Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Kesimpulan tergugat berdata nomor 73 garing PDTG garing 2021 Pengadilan Curug 1 Februari 2021. Ini betul tanggal. Kesimpulan tergugat berdata nomor 73 garing PDTG garing 2021 Pengadilan Agama Curug 27 Februari 2021. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 73 PDTG garing 2021 Pengadilan Curug. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat, dengan ini perkenalkan kami mengajukan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa untuk menemukan dalil-dalil kebenarannya, tergugat telah membuktikan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang di depan persidangan di bawah sumpah. 2. Bahwa untuk membuktikan kebenaran surat tergugat menghadirkan saksi yang bernama Meki Lestari, kerabat kerja tergugat, dan saudari Anindira sebagai kerabat kerja tergugat. 3. Bahwa keterangan para saksi tergugat menghukum ketidakbenaran dalil-dalil tuduhan penggugat terhadap tergugat. 4. Bahwa tergugat bukti dalam kehadiran saksi-saksi atas nama Meki Lestari sesungguhnya tergugat pulang larut malam ataupun tergugat tidak pulang atas dalil disebabkan memiliki kesibukan dalam urusan pekerjaan yang mewajibkan untuk bekerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 5. Sejak dalam bulan Januari baru terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tergugat dan penggugat, yang mana hal ini dikarenakan penggugat tidak pengertian tentang tergugat yang pulang pada larut malam, ataupun tergugat tidak pulang ke rumah karena kesibukan. Karena tidak pulang ke rumah, pekerjaan tergugat mencari nafkah untuk anaknya dan istrinya, yaitu penggugat. 6. Bahwa kejadian yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2019 sebenarnya disebabkan oleh dipicu oleh penggugat, karena tergugat yang sangat lelah setelah pulang bekerja. Penggugat bertanya dengan nada tinggi dan sangat tidak sopan kepada tergugat. 7. Tergugat pulang kediamannya karena tergugat merasa harga dirinya telah dijatuhkan karena kata-kata dari penggugat dengan sejumlah pertanyaan secara terus-menerus di saat tergugat dalam keadaan lelah.
segera kembali ke kantor usahanya berusaha menyelesaikan pekerjaan sikap dan perbuatan tergugat sendiri. Itulah yang sebenarnya memicu tergugat tindakan di luar dari tongkrongan. 8. Bahwa terbukti hadirnya saksi atas nama Bribtu Lestari sebelumnya sejak Maret 2019 keadaan perekonomian usaha sedang menurun. 9. Bahwa tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada penggugat secara rutin adalah bukanlah tergugat dengan sengaja tidak ingin memberikan nafkahnya, tetapi karena keadaan perekonomian tergugat kurang baik. Terakhir, 10. Terakhir 10. Bahwa sebelumnya tergugat tidak ingin bercerai dikarenakan untuk kepentingan pertumbuhan juga anaknya. Namun bila mana tuan terkena lain, maka tergugat menerima hak asuh diberikan kepada penggugat, tetapi tergugat tidak dapat memberikan biaya besar nafkah dan pendidikan anak yang diajukan oleh penggugat sebesar 3 juta rupiah. Setiap bulan karena pendapatan dari tergugat tidak menetap serta perekonomian usahanya sedang mengalami kemerosotan, masih bisa memberikan nafkah anak sebesar SP 2.500.000 per bulan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan sekiranya 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan permintaan biaya nafkah dan pendidikan anak, yaitu dibayar tergugat sebesar Rp2.500.000 per tiap bulannya apabila majelis hakim memutuskan perceraian. Terakhir 3. Membubarkan biaya perkara seluruhnya kepada penggugat sekiranya majelis hakim berpendapat lain. Mohon putusan dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Baik, kuasa hukum dari pihak tergugat akan memberikan surat keputusannya ke meja majelis hakim. Tidak ada yang mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah masih ada perubahan terhadap kesimpulan tersebut? Sudah cukup yang mulia. Sudah cukup ya. Bagaimana dari pihak penggugat, apa bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan putusan yang akan berketepatan 14 hari yang akan datang. Baik, 14 hari yang akan datang berketepatan pada tanggal berapa, Panitra? Pada tanggal 14 Maret 2021 yang mulia. Baik, pada tanggal 14 Maret 2021. Bagaimana dari pihak penggugat, apa bisa hadir pada tanggal 14 Maret tersebut? Bisa yang mulia. Dari pihak tergugat bagaimana? Bisa yang mulia. Baik, untuk selanjutnya sidang kita tunda selama 14 hari yang akan datang dan tanpa dipanggil kembali karena ini merupakan undangan resmi dari majelis hakim, maka sidang kita tunda selama 14 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 73 tahun 2021 tentang perceraian antara saudari Taprijia sebagai penggugat dan saudara Ismarindu sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, agenda kita pada hari ini yaitu pembacaan keputusan dari majelis hakim. Sebelum diputuskan, kami ingin bertanya kepada penggugat dan tergugat dengan pertanyaan, bagaimana dari pihak penggugat, apakah sudah menemukan etikat baik terhadap perdamaian tersebut atau belum? Kami belum menemukan titik damai yang mulia. Untuk itu perkara kami harap dilanjutkan ke majelis hakim. Baik, bagaimana dari pihak tergugat? Terima kasih yang mulia. Upaya perdamaian belum menemukan titik temu. Jadi kami harap silakan lanjutkan persidangan. Baik, sidang terakhir yaitu putusan dari majelis hakim. Yang pertama, baiklah putusan dengan nomor 73 Perdata tahun 2021 Pengadilan Agama Curug. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Curug yang memeriksa dan mengadili perkara pada tindak pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan gugatan perceraian antara saudari Taprijia berumur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, yang bertempat tinggal di Jalan Dr. Akagani, Dusun Curug, Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, melawan saudara Ismarindu umur 36
Agama Islam, pekerjaan Direktur Batubara, tempat tinggal Jalan Dr. Agagani, Dusun Curug, Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Untuk perkara dalam gugatan subsidiar menghimbau dan seterusnya pertimbangan hukum dalam gugatan menimbang bahwa yang terjadi sengketa perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang berawal pada kesalahpahaman dan kurang pengendalian sikap dalam pengertian serta tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat sehingga mengakibatkan salah satu pihak penggugat menggugat cerai suaminya yaitu tergugat. Yang kedua, majelis hakim telah berupaya mengabarkan bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian rumah tangganya secara hukum yang harmonis dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud jika perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh. Oleh penggugat dan tergugat mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudarat bagi keduanya. Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Zawjaini. Saya ulangi lagi, tertera di dalam kitab Zawjaini. Talak yang majelis hakim bersandar kepada pendapat tersebut dan memutus perkara ini artinya menyatakan Islam memilih lembaga talak atau perceraian kita rumah tangga sudah terbukti terguncang atau tidak terharmonis. Untuk itu tidak bermanfaat bagi nasihat, perdamaian dan hubungan suami istri yang sudah hilang. Sebab memutuskan perkawinan merupakan hukum suami istri yang dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan keadilan syariat Islam. Menimbang bahwa cerai gugat yang diajukan telah cukup alasan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur atau perkara bukti tersebut yang berketepatan pada 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pengesahan perkawinan Jun huruf F Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karenanya tuntunan penggugat sebagaimana terhitung angka 2 patut dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak bain subro atau talak satu. Mengingat segala peraturan perundang-undang yang berlaku hukum syariat berkaitan dengan perkara ini mengadili. Yang pertama, menerima dan mengabulkan dengan gugat sebagian. Yang kedua, menjatuhkan talak bain subro atau talak satu kepada tergugat saudara Ismailindu bin Ahmad terhadap penggugat Tafrijia binti Abdullah. Menetapkan hak asuh atau pemeliharaan anak bernama Kelvin Alvaris lahir di Curug pada tanggal 28 November tahun 2008 dengan akta kelahiran nomor 243 tertanggal 1 Januari 2009. Dan Anisatul Nur Rahmah lahir di Curug pada tanggal 28 Januari 2012 dengan akta kelahiran nomor 345 tentang tertanggal pada tanggal 17 November 2012 diserahkan kepada penggugat. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak biaya hidup dengan biaya pendidikan sebesar Rp2.500.000 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu melanjutkan jalan hidupnya sendiri. Yang keempat, membebankan kepada tergugat untuk membiayai perkara ini sejumlah Rp500.000. Demikianlah keputusan Hakim Pengadilan Agama Curug pada tanggal 14 Maret tahun 2021 oleh kami, Dr. Riki Anugrah, Sarjana Hukum dan Master Hukum sebagai ketua. Yang kedua, Dr. Yusni Adha Kopela, Sarjana Hukum dan Master Hukum, dan Saudara Dr. Diki Chandra, Sarjana Hukum dan Master Hukum, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang ini yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 14 Maret tahun 2021 oleh Hakim Ketua dan kedua hakim anggota tersebut dengan sebagai Selvi Adriani sebagai panitera pada Pengadilan Agama Curug beserta terdiri kuasa hukum
penggugat dan kuasa hukum tergugat. Sekian putusan majelis hakim yang saya bacakan kepada para pihak yang sependapat mengajukan upaya damai selama 14 hari di Pengadilan Tinggi Agama Curug. Bagaimana pihak penggugat? Apakah Anda ingin menghadirkan banding? Terima kasih Yang Mulia, kami tidak akan melakukan banding. Baik, bagaimana dari pihak tergugat? Apakah Anda ingin mengajukan banding? Terima kasih Yang Mulia, kami tidak akan mengajukan banding. Baik, berhubung kedua belah pihak tidak akan mengajukan banding, maka sidang pada hari ini sudah saya putuskan dan rasanya sudah cukup. Cukup ya, karena tidak ada hal yang ingin disampaikan oleh pada pihak. Putusan sudah dibacakan, maka sidang ini dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi